Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana bil Mustafa Muhammadin syafi'ina. Ya Sayyidi salatu wassalamu alaika ya ra'ufu ya rahimu wal ali qatusi adil hawaiju bikal hudar ridhal futuhul faraju antal musyafa'u syafi'u swanana indal karimi abada warabina. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah wangzurina ya sayyidi binadruh musiladini hadrati aliyah amma ba'du. Ingkang kula hormati para pengurus Penyasal Akidiyah Pusat, baik Majelis Tahkim yang hadir Bapak Kiai Mualim maupun Dewan Pimpinan yang hadir Bapak Kiai Zainul Arifin dan Bapak Kiai Hasan Fahmi, dan badan-badan yang direkan. Yang saya hormati para pengurus dari wilayah yang hadir ke Bapak Agus Madianto dan Bapak Kiai Mahrus beserta Bapak Amin Rosadi dari Badan Penyiaran Pembinaan, para pengurus Penyasal Akidiyah Dewan Pimpinan Cabang, para pengurus PSW Penyasal Akidiyah Cabang Madiun Kabupaten dan Madiun Kota, beserta para badan-badan PSW Desa, PSW Kecamatan, dan sampai imam-imam jamaah, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini kita bisa bertemu, bermuajah. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawakan berkah bagi kita semua, membawakan kelancaran, kemudahan dalam perjuangan Fafirullah wa Rasulihi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di Kabupaten Madiun dan Kota Madiun. Amin ya rabbal alamin. Para peserta yang saya hormati di sini saya tidak menyampaikan banyak hal, hanya saja saya mengingatkan, dan insyaallah sudah ingat sebenarnya, sudah yakin dan percaya dan sudah siap bahwa hari ini atau mulai hari Sabtu, mulai hari ini, bisa diawali hari ini atau besok malam adalah waktu pelaksanaan mujadah serempak pengamalan Sholawat Akidiyah 40 hari untuk menyongsong pelaksanaan mujadah Kubro Muharram 1444 yang akan jatuh pada hari Senin sampai hari Kamis sampai Senin tanggal 11 Agustus. Nah, ini mungkin di beberapa jamaah khususnya di lingkungan sini semula akan mengadakan mujadah serempaknya pengamalan 40 hari mulai malam hari ini, namun bersamaan dengan acara yang aham malam hari ini, maka pelaksanaan mujadah 40 hari insyaallah akan dilaksanakan secara serempak besok malam Ahad atau malam Minggu. Untuk wilayah sekitar di Sasangan, sekitar sekretariat, semuanya akan dikumpulkan jadi satu untuk pembukaannya di sekretariat, yakni di tempat ini. Begitu juga nanti pada penutupan mujadah 40 hari di sekitar sini juga dijadikan satu di tempat ini. Dan untuk hari-hari biasa dikembalikan pada jamaah masing-masing. Sehubungan dengan pelaksanaan mujadah penyongsongan serempak ini, kami dari pembinaan nanti akan membagikan brosur aja, salah satu petunjuk teknis tentang pelaksanaan mujadah Patang Puluhan, ya, mujadah Patang Puluhan. Nanti mohon di sini dibagikan kepada bapak-bapak yang hadir, tidak semuanya,
Mungkin dari misalnya dari Ndoropo ya cukup 2 lembar misalnya, atau dari Bonsari yang nanti bisa diperbanyak sendiri. Isi dari selebaran ini adalah panduan tata cara pelaksanaan mujadah pengamalan 40 hari yang berjamaah. Ya, saya cuplik poin-poinnya saja, nanti bisa dibaca sendiri dan bisa dikembangkan di jamaah masing-masing. Cara pengamalan mujadah 40 hari, baik itu para pengamal lama, yaitu mujadah ulang, atau pengamal baru, yang mudah-mudahan kita bisa mengajak sebanyaknya pengamal baru untuk mengikuti mujadah pengamalan 40 hari. Bisa dilaksanakan dengan sendiri-sendiri. Nyemangga ini diamalkan sendiri-sendiri, si penting ojo sampai godang dalam selama 40 hari. Amalan yang dibaca ya lembaran Waqidiyah, bilangannya sudah tertulis dalam lembaran sholawat Waqidiyah. Jika mujadah usbuyah, mujadah 40 hari itu diamalkan dengan berjamaah, bacaan ila hadrati, ya maaf ini kita untuk meningkatkan dari apa yang telah kita amalkan. Bacaan ila hadrati itu cukup yang membaca imamnya saja. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah cukup imamnya saja. Begitu juga wa ila hadrati ghosiyat zaman, juga cukup imamnya saja, makmumnya nanti tinggal mengikuti bacaan Fatihah. Untuk bacaan Al-Fatihah ada 2 cara. Bila mana itu jamaah banyak atau jamaah, itu menggunakan bacaan aba-aba atau komando Al-Fatihah, itu setiap Fatihah 1 kali aba-aba. Bismillah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, baca Fatihah bersama, lantas Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah sampai 7 kali. Baiklah hadrati ghosiyat zaman ila akhiri, Al-Fatihah, terus Al-Fatihah, Al-Fatihah sampai 7 kali. Ini ketika berjamaah dan jamaahnya banyak. Namun ketika hanya beberapa orang dalam jamaah itu, ini dengan suami istri, atau 3 orang, 4 orang misalnya, ini bisa Al-Fatihah lantas baca Fatihah 7 kali tanpa komando atau tanpa aba-aba. Ya, ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Al-Fatihah, baca Fatihah terus sampai 7 kali tanpa Al-Fatihah, tanpa aba-aba. Baiklah hadrati ghosiyat zaman, Al-Fatihah lantas tanpa aba-aba sampai 7 kali. Itu untuk bacaan Al-Fatihah. Untuk bacaan Fatihah dibaca dengan sirri, tidak jahri seperti tahlilan, namun dengan sirri seperti kita membaca Fatihah sirri ketika melakukan sholat. Namun ya begitu, perlu diperhatikan tamanya bagi imam, ya cepet-cepet ngesakne makmum wis ora pati apal, ngesakne makmum wis ora iso cepet ya. Al-Fatihah lagi Al-Fatihah Al-Fatihah, makmum maca bismillah tok, imam wis Al-Fatihah ping 7. Ketika ditanya, lho kok cepet Pak dadi imam Al-Fatihah, aku mek komando tok kok. Berarti padha-padha ra maca Fatihah. Iki gak sempurna mujadah kita. Ya Al-Fatihah diberi jeda. Imamnya juga baca Fatihah, makmumnya biar membaca Fatihah. Kesuwen, ojo ngomong suwi nek kita suwan ngersane Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ojo alasan suwi kesuwen golek. Ya ojo suwen tapi ya ojo dawa-dawa, ojo suwen nemen. Nek suwen Fatihah makmume maca Fatihah ping pindho, imame lagi Al-Fatihah ben istiqomah, ben tumakninah jarene imame. Ya ora ngono ya. Ya kita yuti kula dihakin. Itu untuk bacaan Fatihah. Lantas untuk bacaan Allahumma ya wahidu ya ahad, bacaan Allahumma ya wahidu ya ahad dibaca 100 kali.
Ini bisa dilakukan dengan bersuara sedang, ya tidak terlalu keras. Antara imam dan makmum bersuara sedang, namun agak cepat, ojo kaya usbuya. Namun bersuara, semua bersuara sampai genep 100 bersuara semua. Allahumma ya waqid ya had ya wajid ya jawad salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad fi kulli lamati wa nafasi ma dari ma'lumatillah wa yudhati wa amdadi, bareng antara imam dan makmum sampai 100 kali. Insya Allah dengan cara ini para pengamal baru mudah hafal, mudah bisa lebih mengikuti, dan hitungannya utuh genep 100 kabeh sak jamaah wong 40 wong 30 wong 20 leh maca Allah maya itu genep 100 asal tasbih ora godang ya. Nek imame kanggo tasbih sing cilik isine 33 kok cepet men sampai 33 kok berarti ora genep 100. Nah ini insyaallah di sini dilakukan di jamaah RT 11 10 dan jamaah 14 13 di Sasangen ini melakukan itu, dan berlaku alhamdulillah 3 kali mungkin 4 kali yang akan datang ini untuk mujadah 40-an itu berjalan dengan lancar dan pengamalnya juga bisa merasakan tentang wahidiyah yang mudah-mudahan seutuhnya. Cara yang kedua dibaca siri. Yang pertama dibaca jahri namun dibaca sedang, ojo banter-banter kaya 7-17 usbuya, ya ini bisa disesuaikan. Yang kedua dibaca siri. Dibaca siri itu bahasannya dibaca Allahumma ya wahid ya dibaca utuh ya utuh dari Allahumma ya wahid sampai wa amdadi utuh, namun tidak bersuara keras, cukup dengan suara siri. Suara siri seperti siri kita membaca Fatihah atau bacaan sholat. Ini pun juga tetap nganggo hitungan 100. Biasanya ini kuncinya pada imam. Nek imamnya cepat, ini ndang genep 100. Nah nek imamnya kalem, ora patek teko-teko ngene 100 rada suwi. Dengan ini, dengan yang baca siri seperti ini, ira kebijaksanaan terletak pada imam. Imamnya harus berusaha untuk aktif, hitungannya tepat 100 ya kudu tepat 100. Karena di sini nanti ada istilah imam melu nanggung wacane makmum. Imame leh maca cowobet terus ya, makmume lagi leh 20 Allahumma kama anta alu, tanggungane imam. Kenapa? Makmum supaya mengikuti imam. Mani to ngijoli makmum ya. Ya, pandun. Padahal makmume lagi 20 30 40, imame saking pintere imam cowobet Allahumma kama anta alu. Sehingga makmume ora sing genep 100. Nah ini ya, imam harus yakin saya harus bertanggung jawab pada makmum. Ini untuk masalah ini, maka imam berhati-hati ketika kita melaksanakan mujadah dengan bacaan siri. Ya setidaknya hitungannya sendiri tepat 100, dan juga dengan bacaan-bacaan yang sekiranya makmum iki cara ketinggalan ora patek akeh pomone makmume rata-rata oleh 90 ya. Saya kira imame Allah maka mantalu ora apa-apa ya. Ora apa-apa kan imame wis genep 100. Namun ketika imam makmume lagi oleh 20 30 wis Allahumma kama antalu niku nanggunge akeh niku. Ini itu masalah bacaan siri dalam Allahumma ya wahidu ya had. Lantas untuk seterusnya Allahumma kama antalu sampai selesai, baik yang jari tadi atau yang siri seperti ini
dibaca seperti mujadah biasa. Jadi tidak siri lagi, dibaca biasa, insyaallah nggak masalah. Dengan cara yang pertama tadi waktunya bisa lebih 30 menit. Namun dengan cara yang kedua ini normalnya waktu biasanya di antara 25 menit atau sampai 30 menit. Berarti kurang dari 30 menit. Lantas yang ketiga adalah mujadah batin. Ketika kita mengamalkan mujadah 40 harian, baik itu untuk penyausungan atau untuk pengamalan ulang, pertama bagi pengamal pemula, hendaknya jangan menggunakan imam ahli batin. Ya, imam-imam ahli batin di sini disingkirkan, kon dadi makmum ae. Ya imam ahli batin yaitu tadi Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Mula ya kita meneng edak makmume oleh 10 20 terus saloma kama ta'ala meneng maneh itu amalan atau bacaan ahli batin. Kok cepet Pak Imam? Ya nganggo batin. Memang batin itu cepat. Memang kalau orang kita tidak menafikan atau tidak mengingkari orang yang diberi ahli batin. Memang ada baik di Wagidya atau di luar Wagidya orang yang diberi kekuatan batin ya. Maca ping 100 ku ya utuh 100. Namun sing ngrungokne wong ning jero batin ya ra krungu to ya. Namun ruwet lho kok cepet mau wis 5 menit ping 100. Ya memang ada itu. Tidak kita ingkari, memang ada. Mungkin panjenengan ya ada yang diberi itu. Di Wakidah banyak pengamal Wakidah yang diberi keahlian di bidang batin. Untuk mujadah itu memang utuh dalam bacaannya dalam batin, namun secara lahiriah didengarkan orang lain atau dilihat oleh orang lain kok cepet men yang ora ketok ya wong ati lan luwih cepet ya Allahumma ya waktu akad dadi cepet cepet memang peredaran batin. Orang yang seperti itu jangan dijadikan imam atau tahu diri gak sah ngimami untuk pengamalan 40 hari, utamanya pengamal-pengamal yang baru. Ngesakne mereka gak apal-apal melungan mujadah 40 sampai katamping 7 lho ra roh Allah ya waktu ya ahad. Mereka apa? Ahli batin. Jadi ahli batin sini tidak bisa mentransfer apale tenggene makmumi. Ini kita hindari imam ahli batin untuk sebagai imam mujadah 40 hari. Lantas bisa diamalkan dengan diringkas 7 hari. Diringkas 7 hari ya, namun ya begitu. Orang ahli batin jangan dijadikan imam peringkasan 7 hari. Karena orang ahli batin kalau mujadah ringkesan gak sampai setengah jam selesai. 30 menit selesai paling lama, telung berapa jam mari. Dan wong sing ahli lahir memang baca si cepet ke 2 jam loh, bisa lebih loh. Sing ahli batin telung berapa jam, setengah jam mari. Kalau toh ada jamaah itu ada imam yang ahli batin, jangan jadikan imam untuk mujadah ringkesan. Ini nanti jamaahnya milih dia jadi imam terus. Wis 40-ane gak usah 40 dino, dikei ringkesan 7 dino. Setiap sedina setengah jam, selesai 7 hari, setengah jam kali 7 selesai. Imamnya jagoan imam saya. Nah, imam seperti itu ampun digunakne untuk pengamalan mujadah 40 hari, baik untuk pemula atau pengamal ulang, utamanya di Penyongsongani. Ini untuk bacaan-bacaan bacaan dalam mujadah. Bukan masalah apabila di tengah pengamalan 40 hari ada pengamal itu terputus di tengah. Ini banyak pertanyaan ya, dari Madiun juga sering, juga di luar Madiun sering. Nek tengah-tengah putus disepundi napa kudu baleni neh. Nah, wis oleh 38 putus apa kudu baleni maneh. Dadi satu lagi. Ini ada 2 jawaban. Satu,
Bila mana terputusnya ini memang karena uzur, sesuatu yang tidak bisa dielakkan, maka cukup diteruskan pada hitungan berikutnya, tambah 40 dari 40 siji kadang siji. Suatu contoh yang tidak bisa dielakkan apa? Lupa. Mujadah sudah mulai kebiasaan mujadahnya di antara maghrib sampai maghrib, pada hari itu lali total sampai ke maghrib nih, waduh, di dina suwi mau kurang mujadah karena waktu bagaimana tidak putus, nanti diteruskan ditukar pada hari terakhir setelah 40 hari selesai. Karena itu darurat wong salatnya lali gak dosa kok. Wa min adzari shalah anisyan, ngerti ya? Lali ke rong salat, oh jujur wis maghrib. Ya, rong salat ngasar. Niki memang terakhir lali kan gak dosa, Pak. Tapi nek ngelali ya dosa ya. Utawa eling ora ndang salat ya dosa. Namun dari awal masuk ngasar sampai maghrib lali sama sekali. Sampai teko maghrib aku mau durung salat, itu ya wajib qada, namun ora hukume ora dosa. Itu malani. Yang kedua, karena kesibukan atau sesuatu kegiatan yang sehingga tidak bisa menyempatkan waktu dalam waktu 24 jam itu untuk mujahadah, yaitu di makfu, nanti dijori pada hari 41 dan terusnya. Cara menghitung mujahadah ini tinggal kita sendiri-sendiri. Kita menghitungnya sehari semalam itu dari mana? Ketika kita menghitungnya sehari semalam itu dari maghrib, ya maghrib sampai ke maghrib itu satu waktu hari. Sehingga pada saat maghrib itu tidak bisa mujahadah, isya nggak bisa, subuh nggak bisa, sampai ngasar bisa, yaitu masih utuh. Kalau kita menghitungnya dari hitungan maghrib. Kalau kita menghitungnya dari hitungan subuh, ya wis tak hitung saka subuh, ya perputarannya nanti titiknya pada waktu subuh. Kita menghitungnya jam 12 malam, ya perputarannya sampai jam 12 malam. Sehingga seandainya kita menggunakan hitungan perputaran itu jam 12 malam, pada saat jam 11 malam urung 40-an dilakukan di situ sah. Karena titik terakhirnya adalah jam 12 malam. Cara kita menghitung sedina sewengir ya. Itu terserah masing-masing. Ya mungkin sak jamaah ning sak jamaah masjid sini masih nganggo hitungan maghrib misalnya. Misalnya jamaah yang lain ngitungi, aku tak ngitung subuh, gak masalah. Itu enggak podo gak masalah. Endi sing dihitung awal itu mana dan akhirnya mana itu terserah hatinya sendiri. Muka ketika kita mau melaksanakan mujahadah 40 hari, kita menentukan jam berapa atau dari mana saya diawali hari ini terus sampai akhirnya hari ini jam berapa itu ditentukan oleh dirinya masing-masing. Nek ra ngono iso ndro-ndro barang. Menentukan itu maghrib sampai ke maghrib urung sampai mujahadah dilakukan pada maghrib untuk mujahadah yang hari yang kemarin kan jenenge ndro-ndro jenenge. Wis kelewat waktu saka batas hitungan hari. Ini cara menghitungkan hari sehari atau 24 jam setiap harinya. Entah yang berikutnya mujahadah yaumiyah. Mujahadah yaumiyah bila mana ada kesempatan lebih tetap dilakukan. Bila mana perlu ya kita menentukan sendiri. Saya punya mujahadah 40 harian dan di waktu yang lain kita mujahadah yaumiyah dengan bilangan 717. Meskipun seandainya gak iso pitu-pitulas yaumiyah, ya mungkin karena sibuk dan tugas-tugas yang lain, maka mujahadah 40-an ini pun termasuk menjadi ganti dari mujahadah yaumiyah. Namun sayuktanya terutama bagi kita yang sudah kenal dengan wahidiyah tenanan, ya kedua-duanya dilakukan, yaumiyah dia dilakukan, 40 hari dilakukan itu sangat baik.
Begitu juga pada saat mujadah uswiyah. Pada saat mujadah uswiyah, kita ketika mujadah harian 40 harian yang dilakukan harian berjamaah bersama-sama dengan temannya, nanti perputaran itu nerak waktu mujadah uswiyah. Kalau itu memungkinkan jamaah itu sekarang kompak, mujadahnya 2 kali. Mujadah 7-17 untuk uswiyah dan diteruskan mujadah 40 hari untuk pengamalan 40 hari, atau dibalik mujadah pengamalan 40 hari lantas mujadah uswiyah 17. Namun ketika tidak memungkinkan, mungkin karena kondisi ini apa seruh lah ya, kondisi apa yang ini gitu ya, kondisi yang ini wis jamaah sepakat salah siji nek salah siji ambillah mujadah pengamalan 40 hari dilakukan pada saat uswiyah ya, dan juga diniati mujadah 40 hari diniati juga mujadah uswiyah. Ini tata cara pelaksanaan mujadah pengamalan 40 hari, karena yang sekarang yang paling dekat yang harus kita lakukan bersama yaitu mujadah pengamalan 40 hari. Insyaallah yang sudah dimulai tadi berarti oleh lumayan kalong siji, nek sing urung berarti sesuk bakal dimulai dalam mujadah ya 40 hari ini. Untuk pelaksanaannya bila mana bisa mengajak saudara, keluarga, tetangga atau teman, atau bisa mengajak menyiarkan kepada yang lain, lebih baik kita mengajak mereka untuk melaksanakan pengamalan 40 hari. Istilahnya pupung akeh barengani, pupung akeh sing ndonga, sehingga pengamal baru ini kalau diajak bersama ini insyaallah nilainya akan berbeda nanti, berbeda karena apa? Pupung akeh barengani, pupung akeh sing ndonga. Ini para hadirin hadirat, sehubungan dengan pelaksanaan mujadah pengamalan 40 hari menyongsong pelaksanaan mujadah kubro. Memang mujadah kubro kita tidak sama dengan mujadah kubro yang dilakukan untuk yang lain ya. Di lain sekarang Wahidiyah ini memang diikuti orang. Kalau kita ada kelebihan diikuti orang. Kemudian gak tahu eneng kumpulan apa-apa sing dijenengi mujadah. Ketika Wahidiyah muncul mujahadah di berbagai jamaah kegiatan, ini tiru-tiru menggunakan istilah mujahadah. Dulu yang istilahnya istighosah. Namun sekarang istighosah ini dianggap ketinggalan zaman. Bahasa istighosah dianggap ketinggalan zaman. Sing lebih keren lagi apa? Mujahadah. Jadi mujahadah sekarang sudah diikuti oleh orang lain. Mujahadah biasa. Lantas mujahadah ditingkatkan lagi di beberapa kegiatan di luar sana sudah menggunakan istilah mujahadah kubro. Mujahadah kubro. Ya, pondok pesantren atau di kelabatan, bahkan besok malam Senin itu di Ponorogo, di pondok Tegasari akan dilaksanakan mujahadah kubro dengan menghadirkan kader NU 10.000 lah kurang siji ya. Dan juga mengundang dari berbagai ranting atau MBC. Namanya juga mujahadah kubro. Tentunya ada beda, ya tetap ada beda. Bedanya apa? Di sini ada Wahidiyah, maka bahasa dalam Wahidiyah sehubungan dengan kegiatan bahasanya perlu ada penambahan Wahidiyah. Mujahadah uswiyah Wahidiyah, ya tidak menutup kemungkinan nanti ada kegiatan mujahadah uswiyah, mujahadah uswiyah NU misalnya, mujahadah uswiyah apa Al-Hikmah misalnya dan sebagainya. Maka
bahasa wakidah mulai awal kita cantumkan dari mujadah yaumiyah wahidiyah, mujadah usbuiyah wahidiyah, mujadah syahriyah wahidiyah, mujadah rubusana wahidiyah, mujadah nisfusana wahidiyah, dan terakhirnya mujadah kubro wahidiyah. Ini perbedaan benjo gumun dan benjo kaget neneng suara dan krungu berita ada mujadah kubro. Terus nih eneng wahidiyah apa gak eneng? Oh dudu wahidiyah nek ngono nek. Eneng wahidiyah enten. Oh berarti mujadah kubro wahidiyah. Yang mungkin yang belum ada yang niru, yang mudah-mudahan seperti itu wong. Kegiatan mujadah wahidiyah ini selalu diadakan penyongsongan. Mujadah syariah wahidiyah, rubusana wahidiyah, nisfusana wahidiyah, sampai mujadah kubro selalu diadakan penyongsongan. Ini belum ada di mana saja. Ya adanya mungkin ya beberapa orang kan dadi bujonggone ngono tok. Bujonggone lingkungan lebih aman, beberapa orang kan silo kan jaga lingkungane piye aman. Tapi kan itu mujadah yang disongsong oleh seluruh pengamal yang akan hadir atau yang undang yang akan hadir. Lain di dalam wahidiyah ini ada penyongsongan, ini termasuk tuntunan modern dari beliau mu'alif wahidiyah radhiyallahu anhu untuk mengajak utamanya para pengamal wahidiyah selalu meningkat di dalam apa utamanya, meningkat di dalam mujadahnya. Dengan meningkat mujadah akan meningkatlah kesadarannya kepada Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, karena kuncinya di mujadah. Dari pengamal wahidiyah jelas enggak mujadah blas klepek-klepek lah. Ati lho klepek-klepek. Mbok krasa ora krasa nek sedina sewengi blas gak yaumiyah, gak 7-17, ati klepek-klepek karena apa? Sedina ku gak ning sinar. Cara istilah wong ngono, sedina gak mangan blas, ora ya luwe. Gak ngombe blas kaya ngelak lah ngoten iki. Ya, mujadah yaumiyah ada identitas sebagai makanan utama bagi para pengamal wahidiyah. Hendaknya kita semua mengusahakan untuk yaumiyah jangan sampai ketinggalan. Bila mana perlu tidak hanya sekali, syukur bisa 2 kali, 3 kali, syukur utuh 5 kali tiap waktu ya. Siap waktu bang mujadah yaumiyah upamane ora iso, gak masalah, itu lebih baik. Syukur iso ngamale, wis aku yaumiyah aku mujadah 17 ping 7 lah, monggo. Mboten masalah dengan memperbanyak mujadah dalam wahidiyah. Kiranya cukup sekian, nanti bisa dilanjut pada tanya jawab. Semua kurang dan khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa. Wa min wasyadah zaman radhiyallahu ta'ala nadra wa barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki masih membagikan. Enggak. Kalau ingin nular mawon, nulari kancane to ngilih di fotokopi. Baik, terima kasih kepada para beliau yang telah memberikan materi pengantar di dalam kesempatan kita pada malam hari ini. Jazakumullahu khairati wa sa'adatid dunya wal akhirah. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab, diskusi atau sharing kepada para bapak dan ibu